Pemahaman Pancasila dan nasionalisme di kalangan generasi muda dinilai semakin tergerus di tengah era globalisasi. Menguatnya intoleransi, politik identitas, dan ujaran kebencian serta radikalisme semakin mengkhawatirkan. Ya, bagaimana upaya pemerintah untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai Pancasila dan nasionalisme khususnya di kalangan generasi milenial. Langsung kali ini pemirsa akan membahas bersama dengan para narasumber yang telah hadir di studio kami saat ini. PLT Dirjen Politik dan Pemerintahan Kemendagri ada Pak Bahtiar. Selamat siang Pak Bahtiar. Terima kasih. Waalaikumsalam. Dan selanjutnya ada Bu Yohana Elizabeth, pegiat pendidikan, dan juga ada public figure Mbak Olga Lydia. Selamat siang nih Ibu dan juga Mbak Olga yang cantik-cantik banget hari ini. Iya, Luar biasa. mungkin Mbak Yohana juga loh ini. Iya. Oh, masih muda juga. Oke. Pak Bahtiar, apa nih yang membuat Kemendagri membuat acara Kemendagri Goes to Campus dan tujuannya adalah untuk menumbuhkan nasionalisme di kalangan generasi milenial? Iya, pertama saya harus sampaikan ini adalah inovasi ya, inovasi dari Kementerian Dalam Negeri. Salah satu tugas Kementerian Dalam Negeri, khususnya Dirjen Politik Pemerintahan Umum itu, bersama dengan pemerintah dan masyarakat, bagaimana kembali membumikan nilai-nilai Pancasila. Bahwa memang kita ada kesenjangan pemahaman antara manusia Indonesia yang umurnya lebih banyak dengan yang lebih sedikit, lebih muda. Kaum milenial kita kan ada 65% jumlah dari 267 juta. Maka Menteri Dalam Negeri Pak Profesor Haji Tito Karnavian memang memerintahkan saya selaku pembantu beliau mencari cara baru bagaimana menumbuhkan ini dari anak muda, oleh anak muda dan anak muda sendiri. Nah, di sini fungsi pemerintah sebagai fasilitator. Nah, kita fasilitator. Nah, kita tahu bahwa kampus itu ya adalah candra di mukanya cendekiawan, orang-orang muda, dan mereka lah yang kita harapkan memimpin negeri ini ke depan. Oleh karena sejak awal kita ajak mereka berdialog, tapi mereka sendiri yang mendialogkan. Nah, ini kami kebetulan ketemu seorang yang sangat militan, punya karya-karya baik di masyarakat, dan rupanya mereka sudah lama mereka melakukan ini. Ini ada Mbak Yohana, saya dikenalkan oleh teman saya namanya Mas Dedi ya. Itu ternyata saya diskusi berkali-kali dengan beliau. Mereka punya tim dan selama ini juga ada tergabung di kelompok nakal ya, Mbak. Saya baru tahu malah kami terus terang Kemendagri itu justru, waduh, kami ini Kemendagri kalau mengumpulin orang 1000 orang itu harus pakai uang yang cukup banyak. Gitu. Mereka itu dengan anggaran cuma sukarelawan, mereka mengorganisasi sendiri, biaya sendiri segala macam. Lah, bukankah ini sudah ada yang tumbuh di masyarakat, kekuatan yang sudah hadir di kelompok masyarakat, teman-teman NGO, ada kalau komunitas. Lah, kita tinggal support yang kita bantu mereka supaya pekerjaan ini lebih dahsyat gitu. Lebih banyak yang dukung gitu. Dan kesepakatan kita tahun ini ada 23 kampus ya. Sementara 23 kampus. Tadi saja ini sudah ada 5-6 kampus nih telepon saya nih. Pengen juga tempatnya dijadikan tuan rumah, kok kampusnya cuma 23 gitu. Ini masih banyak dan insya Allah kami juga sedang berdiskusi dengan yang lain. Kita harus besarkan ini karena pastinya kita punya kepentingan besar bagaimana soal nilai-nilai Pancasila ini dipahami oleh kaum milenial, tapi dengan cara mereka sendiri. Nah, rangkaiannya sebenarnya bukan hanya pekerjaan ini, tetapi hari ini kita fokus dulu di kampus-kampus ya. Nah, lebih jelasnya tentang apa itu dan bagaimana cara pengorganisasiannya Mbak Yohana yang... Oke, tapi saya ke Mbak Yohana ya Pak Bahtiar. Tapi kalau kita lihat gini Bu Yohana, bahwa kekhawatiran yang saat ini mungkin terjadi seperti itu akhirnya kah yang membuat tergerak Mbak Yohana dan juga teman-teman lainnya akhirnya bahwa kita harus mempunyai satu konsep, atau Anda sendiri melihat bahwa anak-anak sekarang ini memang agak sedikit bergeser terkait dengan nasionalismenya kah, atau nilai-nilai Pancasilanya, atau Anda sendiri melihatnya seperti apa sih sebenarnya? Sebetulnya saya hanya mewakilkan sebagian kecil dari kekhawatiran teman-teman yang ada di grup kami di sini, gitu kan. Atas nama Bentang Merah Putih dan Nakal yang difounderkan oleh Yosi Mokalu, Project Pop. Ini beneran namanya Nakal ya? Betul, betul namanya Nakal. Jadi memang gini, kalau kita berbicara zaman now, anak-anak ini senang yang sesuatu
tertarik lebih dulu kalimatnya gitu kan. Nanti mereka cari tahu dalamnya apa gitu kan. Nah, nakal kan selalu konotasinya negatif, tapi kita tidak. Nakal kita nakal positif gitu. Apa itu nakal? Nakal itu sebetulnya singkatan, nasionalisme radikal. Kalau kita berbicara radikal, artinya kembali kepada akar. Jadi kami berharap bagaimana nilai-nilai nasionalis itu menjadi kekuatan penuh masuk ke dalam akar di jiwa karakter anak-anak milenial. Karena yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak, mereka adalah cendekiawan yang kelak akan menjadi pimpinan bangsa. Kalau akarnya nggak kuat, terutama dalam Pancasila, kita akan kemana arahnya. Gitu kan. Nah, kekhawatiran yang bersamaan ini kita lihat ada kesenjangan yang tadi sudah disampaikan, dari kesenjangan zaman, kalau zamannya saya, kita cuma tahu kapan lahir, kapan meninggal, karyanya apa. Tapi begitu kita gali, katakanlah Raden Ajeng Kartini gitu ya, kita gali karyanya, berapa persen sih yang tahu, ya kan? Ternyata dia punya buku, isi bukunya apapun belum tentu tahu. Nah, tapi pengepasannya sekarang mesti berubah. Karena yang tadi eranya juga sudah berubah. Banyak sekali asupan-asupan, tidak hanya dari teknologi, tetapi juga macam-macam hal yang berkontribusi kepada anak-anak. Nah, ini yang kita lihat, kita pelajari bagaimana anak-anak zaman now gitu ya, tidak lebih dari 5 menit untuk bisa konsentrasi. Maka kita memformulakan bersama-sama bagaimana kita bikinkan satu kreativitas yang anak-anak bisa senang, enjoy, nikmat tanpa mereka terasa mungkin sudah 1 hari gitu. Dan contohnya kita sudah, seperti apa tuh? Kita selalu melakukannya dengan games. Dengan games, dengan film, vlog-vlog ya, video-video sederhana. Lalu kita aplikasikan dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, di Nakal sendiri mungkin nanti Kak Olga bisa menerangkan, dan kita tidak ada Mbak di Nakal. Semua manggilnya kakak. Berarti kayak Kakak Olga. Itu kakak saya, Kakak Olga. Oke, nih Kak Olga salah satu anak nakal ya. Nakal. Yang paling nakal. Yang paling nakal. Yang paling nakal pokoknya. Tapi apa sih yang akhirnya memang membuat seorang Olga Lydia tuh tertarik? Ini pasti kan diajak juga ya sama teman-teman, atau seperti apa sih Anda juga dengan melihat kekhawatiran yang sama sehingga wah, saya juga harus turun nih nampaknya, seperti itu nggak sih sebenarnya? Pertama-tama kapan lagi jadi anak nakal tapi positif? Jadi saya mau. Tapi intinya bahwa kita melihat akhir-akhir ini banyak hal-hal yang berkembang, bahwa ternyata mungkin dulu eranya saya masih kena era Orde Baru ya, di pendidikan itu Pancasila itu seperti doktrin gitu. Dan setelah era itu berakhir, kemudian orang merasa bahwa semua hal yang dikerjakan oleh rezim itu adalah buruk, tapi ternyata kan tidak, bahwa ternyata kita membutuhkan sebuah nilai, tapi mungkin disampaikan dengan cara yang berbeda. Jadi bukan dalam bentuk doktrin, karena kita bukan era militer lagi gitu, tapi nilai itu sebetulnya tetap penting. Itu adalah karakter bangsa, itu adalah ciri khas bangsa, dan sebuah negara yang berkarakter itu adalah negara yang kuat gitu. Bicara soal GDP, kekayaan alam dan sebagainya itu justru berikutnya gitu. Tapi bagaimana negara itu memiliki sebuah karakter yang kuat, keinginan untuk menjadi sebuah bangsa, yaitu tepas selira, kemudian memahami satu dengan yang lain, itu ternyata jauh lebih penting untuk membuat sebuah negara itu kuat. Dan sebetulnya kita punya kok nilai itu. Nilai itu sudah disarikan dengan baik di Pancasila. Dan masih bertumbuh di anak-anak sekarang? Nah, itu yang kelihatannya karena kita sempat agak terlupa gitu ya. Dan kalaupun kita mau implementasi lagi, dengan cara apa gitu? Apakah sama dengan era yang lalu, dengan menghafalkan 36 butir Pancasila yang, mohon maaf, saya tidak pernah hafal. Pancasila ya? 36, banyak banget. Iya, jujur ya. Mungkin ini bagian dari yang nakal beneran, bukan nasionalis radikal. Cuman 36 kita hafalkan, tapi menurut saya yang lebih penting adalah bukan hafalnya, tapi pemahamannya. Dan kemudian pada saat kita sampai pada satu situasi, katakan ada orang kecelakaan yang membutuhkan bantuan, kita nonton dan kita foto dan kita posting di sosial media, atau kita bantu dulu. Ya, betul. Sesimpel itu ya? Sesimpel itu. Kita akan ketemu gitu, ada orang yang buka pintu susah gitu, ada orang mungkin miliki kebutuhan khusus gitu. Kita bantuin atau enggak? Tapi kita lagi asik main game gitu, atau chattingnya lagi, curhatnya lagi seru. Jadi kita harus bantu atau enggak gitu. Itu hal-hal sederhana seperti itu. Malah kadang-kadang kita bisa bertemu dengan anak-anak yang mau membantu, malu
itu kan bantu orang nanti dianggap menjilat. Itu dia. Sok baik ya, sok baik ya. Padahal kan enggak gitu. Itu dia. Apakah memang anak-anak sekarang itu sebenarnya tahu, tapi seolah-olah jadi kayak ya tidak mau tahu atau apatis ya, tahu aja. Sebenarnya Pancasila tahu kok, tapi ya udah sekedar tahu aja. Cuek aja. Tapi ini kita akan bahas lebih lanjut lagi. Tetaplah bersama kami dalam Lunch Talk.